hijrah, padahal tadi hadis yang pertama itu innamal a'malu binniyat. Makanya disitulah letak semua perbuatan, baik itu masalah ibadah, masalah akidah, masalah muamalah dan lain sebagainya. Sampai misalnya kita ingin menuntut ilmu, harus perbaiki niat dulu, menggunakan baju gamis, menggunakan dan atau misalnya dia berhijab, padahal hijabnya itu bagus, rapi, tetapi karena niatnya itu adalah ujub supaya dia itu apa? Saya Terlihat ya ini. terlihat megah, terlihat jadi elegan misalnya. Nah, itu sudah merusak akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kaum Podcast IBC, Islamic Berkarakter dan Cerdas. Kembali lagi bertemu dengan saya Naula Fatayatul Ulia dalam program Ngaji Yuk. Nah, baru kali ini ya saya jadi host di program Ngaji Yuk. Nah, di program ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu dosen dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram. Di hadapan saya sudah ada Pak Helwani. Selamat datang Pak di Kaum Podcast. Selamat datang juga, Bu Naula. Ya, udah setelah sekian lama kita menunggu kehadiran Bapak, akhirnya hadir juga sekarang ya Pak. Ya, Udah, karena begitulah. sebelum-sebelumnya kita sudah menjadwalkan dan alhamdulillah sekarang beliau memiliki kesempatan untuk hadir di podcast menemani kita hari ini ya. Insya Allah. Namun sebelumnya nih masih banyak loh yang belum kenal Bapak, jadi mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafi rasulillah wa ba'du. Saya akhukum fillah, Ahmad Helwani Syafi'i, salah satu dosen di Fakultas Agama Islam, sekaligus sebagai pembantu wakil dekan 1. Itulah saya, dosen di PBA, home base-nya itu di PBA, pendidikan bahasa Arab. Jadi seperti itu. Sejak kapan mulai jadi dosen di sini Pak? Saya masuk di Universitas Muhammadiyah itu sejak tahun 2011. Tetapi waktu itu Udah lama sekali. ya udah lama. Dan waktu itu karena sedang S3, jadi jarang di kampus sampai akhir 2017 baru balik lagi ke kampus. Oh, pergi kemudian datang kembali. Iya, pergi dan datang kembali lah. Selain sibuk di kampus, sibuk di mana juga Pak? Selain di kampus, ya kebetulan di dekat rumah itu ada pondok pesantren Al-Halimi namanya itu. Oh, Al-Halimi. Ya, di Sesela. Kebetulan di situ juga ada ngajar di pondok khususnya putra maupun putri, dan saya diamanahkan juga di situ itu sebagai ketua Tarbiyatul Muallimin, atau yang Tarbiyatul Muallimin itu sejenis ma'hadnya lah kalau di sini atau di tempat lain itu. Nah, jadi di Sana situ. udah lama juga Pak? Di mana? Di Di Al-Halimi. Al-Halimi itu karena saya lahir di situ, besar di situ, alumni di situ, jadi ya di situlah. Tinggalnya Akhirnya juga berarti sudah lama sekali. Iya, jadi udah Dari lama lah. lahir di situ Iya, sampai di situ. sekarang. Saya Al-Halimi. Nah, gitu. Dan saya dulu waktu mondok di situ juga, saya alumni di Pondok Pesantren Khusus Al-Halimi. Saya dulu itu angkatan pertama di situ itu, ya sebagai percobaan lah. Termasuk salah satu dosen di kita juga di Muhammadiyah di PBA itu, beliau juga kaprodi PBA. Itu dia juga alumni angkatan ketiga. Jadi adik kelas dulu dia itu. Jadi di sana, setelah di situ saya pergi ke Jakarta, Lipia Jakarta, tapi hanya S1-nya mengambil edat lughawi.
dan setelah itu ke daerah Tripoli. Mana itu? Tripoli itu Libya, daratan Afrika, sampingnya Mesir sedikit lah. Ya kayak itu Adi Hidayat, Ustadz Adi Hidayat itu tulan kenal dan adik kelas juga dulu itu Adi Hidayat. Besok kapan-kapan kita hadirkan di sini Insya ya. Allah. Kalau beliau kesini Insya Allah bisa gampang. Kalau dia main-main Semoga kesini. ya beliau bisa hadir Siap, juga di sini. Siap. Terus untuk kemarin S3-nya di mana, Pak? S2 dan S3 itu di UIN Malang. Oh, di Malang. Ya, Balik kebetulan- lagi ke Indonesia belajarnya. Ya lagi belajarnya karena ya alhamdulillah memang kuliah itu saya dari S1 sampai S3 itu dibiaya sama orang lah, pemerintah. Oh, dapat beasiswa gitu ya, Pak? Ya begitulah kira-kira. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga kita mengikuti jejak Amin, Bapak ya. amin. Siap. Baik, Pak. Sekarang karena program kita ngaji yuk nih, kita Ya. mau ngaji ya sesuai dengan program kita. Nah, sekarang Bapak sudah bawa kitab apa nih? Saya kebetulan tadi lihat-lihat bawa apa di di kantor. Saya lihat, oh ini dah saya bawa coba saya bilang. Sebenarnya saya bawa-bawa aja ini. Kitab Al-Idah Al-Ma'ani biar nggak sia-sia dibawa kan berarti kita bahas hari ini, Pak. Al-Arba'in Nawawiyah. Ini tentang hadis Arba'in Nawawi, yaitu yang di Arba'in itu adalah karangan Imam Nawawi, namun ini disyarah oleh Muhammad Tatai. Jadi mungkin di sini ada 40 hadis, namun hadis ini diawali mengenai niat, masalah niat. Iya, mungkin hari ini kita bahas satu hadis aja, Pak ya, yang boleh. hadis pertama yaitu Oke, tentang niat. Nah, boleh dibacakan dulu Pak bunyi hadisnya seperti apa? Boleh. Bismillah. Al-hadits al-awwal an Amiril Mu'minin an Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atan yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Rawahu Imam al-Muhadditsin wa huwa Abdul Hafiz bin Muhammad Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Al-Bukhari, atau yang disebut ini, makanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kayak di dalam ada kitab itu kalau kumpulan hadis-hadis yang sahih istilahnya, yang perawinya itu dua imam besar itu Imam Bukhari dan Muslim. Kayak di situ ada nama kitabnya Lu'lu' wal Marjan. Jadi hadis-hadis itu semuanya dari dari hadis yang pertama sampai terakhir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi semua di hadis arba'in itu diriwayatkan oleh bukan semua 40 hadis ini diriwayatkan oleh beliau berdua. Tapi hadis yang pertama ini tentang niat ini, nama amalu bin niat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ada beberapa hal. Jadi mengenai asbabul wurud. Kalau di dalam hadis itu ada istilahnya asbabul wurud. Kalau Al-Quran itu kan asbabun nuzul, sebab nuzulnya. Kalau hadis ini sebab wurudnya, sebab hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abdullah atau oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala man hajara yubtaghi syai'an fa innama lahu dhalik hajara rajulun yatazawwaj imra'atan yuqalu laha Ummu Qais. Ini hadis ini sebab urut ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Di situ ada seseorang laki-laki yang pergi hijrah pada saat itu, pada awal-awal hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke Madinah itu, atau dulu sebelum dinamakan kota Madinah itu namanya Yathrib atau kota Yasrib. Itu ada laki-laki yang pingin hijrah, padahal
tadi hadis yang pertama itu innamal a'malu binniyat. Makanya disitulah letak semua perbuatan, baik itu masalah ibadah, masalah akidah, masalah muamalah dan lain sebagainya. Sampai misalnya kita ingin menuntut ilmu, harus perbaiki niat dulu. Sampai menikah pun Berarti saya semua rasa apapun yang kita iya, kerjakan. menikah pun harus dengan baik Iya, niatnya. harus diniatkan dengan baik. Seperti itu. Jadi innamal a'malu binniyat. Ini ada seorang laki-laki yang pada saat itu, pada zaman Rasulullah ketika diperintahkan untuk hijrah, ada seorang laki-laki, dia hijrah itu bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena seorang perempuan yang ingin dinikahi. Karena pada saat itu ada seorang perempuan yang pergi hijrah dari kota Mekah ke Madinah yang dinamakan Kilalaha, dikatakan nama perempuan itu adalah Ummu Qais. Fakana yuqalu lahu muhajir Ummu Qais. Makanya laki-laki itu yang tadi hijrah bukan karena Allah, karena ingin menikahi perempuan itu Hijrah dinamakan karena muhajir seseorang. Ummu Qais. Dia hijrah itu karena Ummu Qais. Jadi hadis itu, itulah latar belakang di mana hadis ini keluar hadis ini. Ketika itu ada yang niat orang pergi hijrah atau melaksanakan ibadah maupun lain sebagainya, itu adalah harus diluruskan niatnya. Makanya kan ketika sholat pun, wudu sampai mandi junub pun, kalau kita tidak berniat, atau sampai puasa pun kalau kita tidak niat, maka puasa dan lainnya itu tidak sah. Itu dalam Semuanya harus niat. Ya, semuanya. Makanya di sini dalam hadis ini ada berapa aspek pelajaran yang bisa kita petik, baik itu dari segi akidahnya, segi fikihnya, maupun segi sosialnya ataupun segi politiknya. Mungkin kita bahas dulu sedikit mengenai hadis ini dari segi akidah. Dari segi akidah, yaitu hadis tentang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, dan seterusnya. Jadi dari segi akidah, yukarriru hadzal hadis syarif anna qabul at-ta'at yatawaqqafu asasa ala al-ikhlas lillahi azza wa jalla. Dari hadis yang pertama tadi itu mengenai innamal amal itu, bahwasanya diterimanya ketaatan kita itu harus didasari dengan ikhlas. Itu dari segi akidah, tauhid. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Niat itu. Semuanya Jadi niat itu ya harus ikhlas lillahi azza wa jal. Harus benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Tidaklah kalian itu diperintahkan untuk menyembah Allah itu ya'budullaha mukhlisin, untuk menyembah Allah itu secara ikhlas lillahi ta'ala. Wa qala azza wa jalla fa'budullaha mukhlishan lahuddin ala lillahi dinil khalis. Maka sembahlah Allah itu secara ikhlas, semata-mata karena Allah, tidak semata-mata karena ada itu. Makanya ada nanti yang perlu harus kita jauhi dalam beribadah ataupun dalam bertauhid itu, agar tauhid kita itu tidak rusak, agar akidah kita itu tidak rusak. Ada beberapa penyakit yang memang selalu menggerogoti hati kita di dalam berakidah. Misalnya kayak ujub. Ujub itu adalah apa? Ujub itu merasa bangga diri. Ketika misalnya dia berbuat baik, atau misalnya dia menggunakan kopiah, menggunakan baju gamis, menggunakan dan atau misalnya dia berhijab, padahal hijabnya itu bagus, rapi, tetapi karena niatnya itu adalah ujub supaya dia itu terlihat terlihat megah, terlihat jadi elegan misalnya. Itu sudah merusak akidah. Itu namanya ujub.
Begitu juga misalnya ria. Ria, karena kalau ria itu kan karena supaya dia dipuji oleh orang lain. Misalnya dia supaya kelihatan cantik, kelihatan jadi apa? Ukti yang soleha, atau apa sekarang crazy rice apa istilahnya itu. Mungkin karena dia mungkin pakai gamisnya sampai besar-besar, sampai tertutup ini, tapi ada di situ kadang penyakit ria. Penyakit yang memang harus kita wanti-wanti agar penyakit itu tidak memasuki atau menggerogoti hati kita. Oleh karena itu dijauhi. Ini adalah ria. Karena Allah bilang Qulillaha a'budu mukhlishan lahuddin, atau fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Gitu. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang melaksanakan salat. Padahal kan salat bagus. Ini tapi apa kok celaka bagi orang yang salat? Iya, kenapa dia celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Pertama, dia karena melalai melaksanakan salat. Itu lalai, misalnya waktu sholat zuhur dia laksanakan misalnya dia udah mau mendekati waktu asar, ataupun sholat asar dia laksanakan di waktu mendekati maghrib. Itulah fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, atau alladzina hum yura'un. Ini di sini, atau orang yang selalu merasa riya, ingin dipuji oleh orang lain, pingin kayak misalnya nanti bisa saja itu jadi kayak pingin dihormati, pingin jadi orang yang merasa pingin dibanggakan, atau menjadi orang yang pingin dipuji-puji. Itu juga sudah merusak akidah kita. Selain itu, selain daripada ujub, riya itu, makanya selain itu banyak juga yang bisa merusak hati. Misalnya syirik, itu adalah dosa besar. Walaupun misalnya ini ujub dan riya itu tidak dikategorikan sebagai syirik besar, tetapi juga bisa dikategorikan sebagai syirkul asghar, syirik kecil. Jadi ini dari segi akidah, dilihat dari hadis yang tadi pertama. Begitu juga mungkin bisa kita lihat hadis ini dari segi fikhiyahnya, dari segi ilmu fikihnya. Kenapa? Dari mana? Itu karena itu innamal a'malu binniyat. Jadi semua pekerjaan ibadah dalam ilmu fikih itu pasti di situ ada niat, dan wajib kita berniat. Misalnya kita sholat, nggak mungkin nggak tanpa niat. Iya. Puasa, boleh nggak kita berpuasa tanpa niat? Nggak boleh, nggak sah. Atau misalnya mandi besar junub, nggak bisa juga, nggak sah kita. Karena apa? Macam-macam nanti kita mungkin pinginnya itu mandi itu karena keringetan, atau pingin ngadem, atau apa pingin bersih-bersih biasa. Jadi itu tanpa niat ini tidak akan bisa, tidak akan sah, dan tidak akan sempurna. Jadi oleh karena itu an-niyatu indal fuqaha ta'ni tumayyizul ibadat minal adat. Jadi menurut ulama fikih, niat itu adalah yang membedakan antara ini loh ibadah dan ini adalah sebuah kebiasaan. Jadi itu kan kita mandi itu juga kadang ada mandinya biasa-biasa saja. Karena tiap hari mandi. Karena tiap hari mandi, pagi sore mandi. Itu kan biasa, itu yang dinamakan adat. Itu untuk membedakan itulah yang harus kita letakkan di situ, niat, membedakan niatnya. Wa tumayyizul ibadat ba'duha min ba'd. Yang membedakan juga walaupun dia sama-sama ibadah, tetapi itu apakah ibadahnya itu nanti ibadah salatkah, ibadah sunnahkah, itu kan beda nanti. Itulah walaupun dia sama-sama ibadah, itu bisa saja yang membedakannya juga. Bal guslu mathalan, misalnya mandi, qad yakunu litabarrud, bisa saja itu untuk mengademkan badan, untuk karena gerah mungkin ya. Aw lin nazafah, atau
Bersih. untuk bersih-bersih karena kita habis nyangkul atau habis kerja kotor. Jadi itu adalah untuk bersih-bersih. Auli rafil janabah atau untuk mandi besar. Auli sunnatil jum'ah atau yang mandi untuk salat Jum'ah sunnah. Ila akhirih. Allah. Wala yumayyizuhu illa binniyat. Ini semua tidak ada yang membedakannya kecuali niat. Kan sama-sama mandi, misal mandi Iya. Jumat, mandi bersih, mandi ngadem, mandi jenabah, kan sama-sama mandi. Cuman yang membedakannya itu adalah Niat. niat. Idzan fanniyatu asasul ibadah fil Islam. Oleh karena itu, niat itu adalah sebagai pokok dasar, sebagai asas daripada ibadah di dalam Islam. Jadi semua ibadah itu dalam Islam itu harus diawali dengan niat. Jadi seperti tadi itu, kita pingin menikah ya pasti kita harus berniat. Niatnya itu karena apa? Apakah niatnya itu pingin supaya menjalankan sunnah, atau niatnya itu hanya pingin ada yang misalnya nemani tidur saja. Pokoknya itu. Kadang kan niat beda-beda niat orang. Jadi seperti itu. Walihada ittafaqal ulama alla anna al-ibadah al-maqsudah li nafsiha kas-salah was-siyam wal hajj la tasihhu illa binniyah. Jadi ibadah-ibadah seperti salat, puasa, haji, semuanya itu tidak akan sah kecuali harus dibarengi dengan niat. Jadi gitu. Innamal a'malu binniyat. Ini dari segi fikihnya. Wakhtalafu fit taharah. Tetapi walaupun dari segi kesucian itu ulama berbeda-beda. Masalan, may yakunu ala janabati fayansaha wa yaghsiluha lin-nazafah. Misalnya ketika orang ingin mandi besar, namun dia lupa berniat di situ. Itu ulama-ulama ada yang berbeda pendapat. Waqala Malik wa Syafi'i wa Ahmad an-niyatu syartun lit-taharatil ahdas. Kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Ahmad, itu walaupun dia lupa itu tidak sah. Tetapi karena itu adalah syarat, yang namanya syarat kalau tidak dilaksanakan ya batal, tidak sah. Tetapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, la tashtaritu fi taharati bil ma bi khilafit tayammum. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah, boleh. Tidak apa-apa itu. Bisa katanya. Karena la tashtaritu fi taharati bil ma. Karena syaratnya itu di dalam taharah itu tidak mesti dengan air. Bi khilafit tayammum. Terus di mana letak niat itu? Apakah niat itu dilafalkan atau di dalam hati? Wa mahallun niyati al-qalb. Tempat niatnya itu adalah di dalam hati. Jadi kalau yang misalnya lapaskan bilang nawaitu itu yang itu namanya lapas. Yang niat itu yang di dalam hati. Jadi kalau kita berniat dalam hati. Iya, di dalam hati. Tapi misal Pak, kalau kita udah berniat dalam hati tapi dilafazkan juga, apakah boleh seperti itu? Boleh. Karena kan kita sudah berniat. Tapi harus utamakan niat dalam niat hati. Dulu. Kalau kita sebaliknya misalnya, kalau kita lapaskan tetapi tidak niat, itu tidak sah. Karena lapas beda. Tetapi kalau kita niat, misalnya terus, tetapi walaupun kita tidak lapaskan, sah. Kalau kita niat terus kita lapaskan, kita niatkan di dalam hati. Iya, kita niatkan di dalam hati. Itulah karena letak niat itu adalah di dalam hati. Fa idza nawal musalli aw as-sha'im bil qalbihi duna yatafazza bil lisanihi kafathu tilka niyyati bi ittifaq. Apabila seseorang itu berniat di dalam sholat maupun berpuasa dan dia tidak melapaskannya dengan lisannya,
tilkan niyah bittifaq, maka itu juga sudah sah. Bittifaq itu menurut pendapat para ulama. Semua Tidak sepakat mesti ulama itu. dilafazkan ya. Semua. Jadi oleh karena itu niat itu adalah di dalam hati. Oleh thumma inna qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innama likulli imri'in ma nawa dalla ala adami jawazin niyati fil ibadah. Itu menunjukkan adalah niat itu harus semua harus dibarengi dengan niat di dalam beribadah. Wala tawkil fi nafsin niyah, dan tidak boleh diwakilkan. Wa qad istasna fi dzalika misalnya, tetapi ada pengecualiannya di dalam ibadah boleh diwakilkan. Seperti apa itu? Seperti zakat, kazakah, wa dzubhil udhiyah, atau menyembelih hewan korban. Kan belum tentu orang yang niat untuk korban itu dia bisa menyembelih sendiri. Atau misalnya yang kita nitip untuk dibayarkan zakat, kan bisa misalnya kita udah beli misalnya beras, atau kita punya zakat mal lalu kita titip, yang penting kan kita sudah niat. Nanti yang memberikannya itu kan dia ada yang atau amilnya, seperti itu. Fayajuzu tawkili fihima, maka keduanya itu boleh diwakilkan. Jadi seperti itu tadi. Dalam ilmu fikih ada niat-niat yang memang wajib harus kita lakukan, baik itu di dalam ibadah maupun dalam berakidah. Karena dalam berakidah pun ketika kita tidak ikhlas karena Allah, itu bisa merusak akidah kita. Begitu juga di dalam belajar ilmu fikihnya, dalam ibadahnya, tanpa niat ibadah kita juga akan sia-sia. Ya begini Pak, mengenai niat tadi kan semua harus kita dasarkan niat kita bahwa apapun yang akan kita lakukan itu karena Allah. Kemarin saya sempat baca nih di Facebook ya, kebetulan yang lagi viral embung bidadari gitu Pak. Nah kemudian orang-orang pada kesana kan, katanya biar sembuh gitu. Dan ada salah satu status dari teman di Facebook yang menyinggung tentang hal itu. Kemudian di komen lah, bilang, nah, siapa yang tahu niat seseorang? Kalau niat kita selalu meminta sama Allah bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah. Siapa tahu perantaranya dari sana. Dia bilang, kan niat kita itu untuk datang ke sana sebagai apa sih, mungkin sarana untuk berobat, tapi tetap kita meyakini bahwa kesembuhan itu dari Allah. Nah seperti itu, kalau kayak gitu gimana itu Pak? Apakah termasuk syirik atau gimana? Kan dia niatkannya itu untuk kesembuhan, itu, tapi dia yakin bahwa itu dari Allah. Makanya kalau dia niatkannya itu adalah karena Allah, atau yang bisa menyembuhkan itu adalah Allah, dan itu hanya sebagai wasilah, sebagai perantara, bisa saja dia. Kalau misalnya hanya sebagai wasilah, bisa seperti misalnya kita berobat, kita kan dalam berakidah itu tidak boleh mengatakan bahwa obat itulah sebagai penyembuh, tetapi Allah lah yang sebagai penyembuh. Namun obat itu adalah sebagai wasilah saja. Nah, kalau seperti itu boleh. Tetapi kalau misalnya niatnya itu bahwa dengan datang di sana itu saya bisa sembuh, nah itu yang tidak boleh. Tetapi dia dijadikan hanya sebagai wasilah, tetap mengatakan bahwa Allah lah sebagai penyembuh. Di dalam hatinya juga jangan sih. Gitu. Makanya yang kata yang tadi itu benar. Memang yang tidak ada yang tahu niat seorang itu ya. Mungkin niatnya itu dia seperti itu, tapi namanya sosmed gitu. Iya. Ya, karena kemarin banyak yang pro kontra itu karena kan dia di embungnya itu kayak Pak. Airnya itu kayak lumpur gitu. Terus kan udah dicek bahwa banyak bakteri di sana gitu. Makanya jadi perdebatan. Seperti itu bisa saja dia. Tapi tetap walaupun misalnya kalau kita tahu itu adalah sebuah kotoran atau banyak bakteri, ya lebih baik dihindari. Dihindari. Ya.
Atau misalnya dia pingin berobat, dia kan masih ada jalan berobat yang lebih baik daripada itu. Nah, memang di dalam syariah itu yang dianjurkan untuk bertawasul itu adalah dengan hal-hal yang memang syar'i. Misalnya dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, dengan berselawat, dengan banyak-banyak istighfar, dengan banyak-banyak zikir. Itulah yang paling baik untuk dijadikan sebagai wasilah dalam semua hal. Misalnya dalam berobat, ataupun dalam misalnya harapan, itu bisa dijadikan sebagai wasilah. Tanpa harus membuat suatu benda itu sebagai suatu yang keramat, misalnya keramat. Nah, itu juga tidak dibolehkan, itu bisa merusak akidah. Akidah. Semua itu Seperti itu. tergantung niat itu ya. Niatnya. Nah, Oh ya, innamal a'mal. untuk niat ini mungkin ada rukunnya, apa saja sih yang harus ada dalam niat itu? Apakah kita cukup hanya sekedar bilang, oh saya akan mandi, misal saya akan mandi wajib gitu. Apakah itu cukup atau ada rukun-rukun khususnya gitu Pak? Apa Dalam- saja yang ada dalam niat itu? Dalam niat itu ya cukup niat itu saja. Itu yang membedakan, kan tadi yang membedakan ya, tidak ada yang menjadi rukun dalam niat itu. Tapi itu adalah sebuah kalimat, memang harus ada dalam, misalnya yang membedakan itu kita niatnya itu niat apa. Niatnya itu misalnya untuk bersuci, atau niatnya misalnya bersuci A, atau ibadah A, ibadah B, atau ibadah C. Nah, itu aja yang membedakan. Nah, misalnya kita tidak bilang adalah niat itu cukup niat. Misalnya niat ibadah, semua diniatkan ibadah. Tetapi tidak membedakan niat ibadahnya Berarti itu harus seperti ada apa. Ya, pembedaannya di sana. pembedaannya dengan ibadah kita itu. Niat itu harus pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia nih Pak? Bisa bahasa Kan Arab, bisa kalau bahasa. kita belajar gitu dari kecil diajar niat sholat itu pakai bahasa Ya, Arab begitu kan? Kalau niat dalam sholat itu ya ada yang bahas. Kalau misalnya mau niat itu entah bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia ataupun bahasa Sasak, tergantung ibadahnya kita itu. Misalnya kita kalau mau sholat ya kita niatkan untuk sholat maghrib misalnya, atau sholat subuh. Kalau nggak bisa bahasa Arab nggak apa-apa, niatkan bahasa Indonesia. Tetapi dengan lapasnya nanti dengan bahasa Arab. Ketika kita bilang misalnya orang-orang kan melapaskan misalnya yang lapas, misalnya ada sebagian dari kita yang suka melapaskan gitu di dalam beribadah, di dalam sholat misalnya, ya ada kita bilang misalnya usalli fardhu zuhri atau usalli fardhu subhi, itu adalah lapas, tapi niatnya itu di dalam hati, entah itu dengan bahasa Arab kalau bisa, kalau nggak bisa ya bahasa Indonesia atau bahasa Berarti nggak Sasak. masalah ya. Tidak ada masalah. Soalnya kan ada kadang misal kayak ibadah yang jarang gitu pada saat gerhana kan jarang sekali kita Iya. kerjakan gitu, terus tiba-tiba mau ikut sholat gerhana tapi nggak tahu niatnya kan. Niatnya udah sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan. Nah, Bisa kita pakai bahasa itu kan niat Indonesia. di dalam hati. Kalau misalnya di lapasnya itu kan bahasa Arab. Kalau lapas, niat itu ya hanya cukup di dalam hati. Entah itu tidak ada menjelaskan niat itu dia harus menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia ataupun bahasa yang lainnya. Yang namanya niat. Berarti yang penting niat. Niat, gitu ya. itu. Penting niat, Niat. entah bahasanya Arab, mungkin bahasa Inggris gitu. Terserah makanya. Nah, iya. Kecuali lapas. Baik Pak, ini terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada kita semua, khususnya yang menonton kaum podcast saat ini. Kan kita sebagai orang Islam harus meluruskan niat. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan agar apa yang kita niatkan itu sesuai dengan ajaran agama Islam gitu. Oke. Mungkin saya bisa narik kesimpulan dari hadis ini mengenai innamal a'malu binniyat. Jadi mungkin terutama bagi adik-adik yang ada di Universitas Muhammadiyah ini lebih khususnya, dan umumnya mungkin masyarakat luar, bahwa luruskan niat, baik itu terutama ini kita sebagai mahasiswa yang datang dari berbagai daerah, atau misalnya sebagai pekerja
atau sebagai perantau ataupun sebagai masyarakat muslim. Jadi luruskan niat. Ketika mengerjakan sesuatu apapun itu, luruskan niat. Ikhlas, khalisan lillahi ta'ala. Khalisan lillah. Cukup karena Allah. Jangan melakukan itu sesuatu itu karena orang lain ataupun karena misalnya kita kuliah pingin supaya mencari pekerjaan, menjadi orang yang misalnya jadi PNS, jadi ini dan jadi itu kesampingkan dulu. Biarkanlah, luruskan niat dulu karena Allah, nanti Allah yang akan memberikan kita kemudahan dan kemudahan dan yang lainnya itu. Mungkin seperti itu saja. Karena mungkin atau sedikit pengalaman dulu mengenai mengenai kuliah itu ketika di Timur Tengah itu dulu. Ya. Ketika di Timur Tengah itu dulu, karena saya sengaja kuliah itu di tempat yang orang memang tidak punya teman dah yang dari satu daerah dulu. Makanya dulu saya dari NTB itu sendiri. Sehingga ketika kuliah itu ya pokoknya saya tulis itu di tempat tempat tidur saya misalnya di ranjang atau di lemari itu supaya jangan main-main lah. Karena lillah lah pokoknya terjadi ya. Ketika kuliah saya pernah tulis itu nanti itu pakai bahasa Sasak itu saya tulis orang supaya orang itu tidak ngerti. Kan ada orang teman-teman Indonesia tapi saya pingin nulis sesuatu itu supaya orang nggak ngerti. Saya bilang diri sendiri aja ngerti. Kalau bahasa Indonesia itu kau pulang bawa apa nanti saya bilang gitu. Ya, jadi seperti itu. Ketika kita sebagai mahasiswa, sebagai penuntut ilmu, ya luruskanlah niat dan kesampingkan yang lain. Apalagi karena wanita itu. Jauhkanlah dulu, nanti itu akan datang sendiri insya Allah. Jadi sekali lagi dalam hal pekerjaan, profesi dan lain sebagainya, semua itu adalah niatkan lillahi ta'ala sebagai ibadah lillahi ta'ala. Mungkin itu saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya ya. Semoga di lain waktu kita juga masih bisa berbincang-bincang nih, kita masih bisa ngaji-ngaji, siapa tahu nanti Bapak ada waktu kita bahas hadis-hadis berikutnya ya Pak. Insya Allah. Baiklah, terima kasih juga untuk sahabat kaum podcast. Masya Allah, pembahasan kita hari ini luar biasa sekali mengenai niat. Semoga kita semua bisa meluruskan niat. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya Naula Fatayatul Ulia mohon pamit undur diri. Kita bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kaum Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.